Selamat pagi saudara-saudara. Kiranya Tuhan hari ini memberikan saudara kekuatan, kemampuan untuk menikmati, melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini dengan satu firman yang sungguh penting mendasari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara, kalau masih ingat beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang berkelimpahan, ya. Dan saya percaya kita sudah berkelimpahan dengan pengampunan, kita berkelimpahan dengan mengasihi satu sama lain. Kunci katanya adalah kita mencari kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Saudara, ya. Hari ini saya sambungkan beberapa perkataan sebelum kita lanjutkan. Yang satu kita harus pertanyakan dalam hidup kita setiap hari. Apa bedanya saya hari ini dengan kemarin? Apa yang membuat beda saya hari ini dengan minggu yang lalu? Bagaimana perubahan hidup saya ketika mendengarkan firman Tuhan? Selama 1 minggu merenungkan firman Tuhan, adakah perubahan-perubahan itu? Saudara, perubahan sangat penting dalam hidup kita. Saya percaya kita semua percaya kepada Tuhan, lupa kalau ada hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama kita percaya kepada Tuhan, kita dibaptiskan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaannya, apakah Dia bisa menerima kita? Dia tidak akan pernah menerima kita kalau kita tidak kudus di hadapannya. Makanya kekudusan sangat penting, saudara. Ya, kekudusan sangat penting. 3 hal yang perlu kita ingat setiap hari. Pertama adalah kelahiran baru. Yang kedua adalah perubahan dalam kehidupan kita. Dan langkah ketiga adalah penyempurnaan, di mana kita disempurnakan setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan khotbah siapa, tapi dengan firman Tuhan yang masuk dalam hati kita. Saudara, di dunia ini berapa juta pengkhotbah yang bagus, tapi berapa yang mengubah kehidupan saudara? Dan saya percaya hari ini kita akan berubah. Dan saya berharap kita semua akan berubah, saudara. Ya, dalam seri berkenan di hadapan Tuhan hari ini, saya akan ambil seri ini dari kitab Yesaya pasal 58. Ya, tidak akan saya bacakan dari ayat 2 sampai ayat 11. Ya, catat saja saudara. Nanti selesai khotbah, saudara baca di rumah kitab Yesaya pasal yang ke-58 dari ayat 2 sampai 11. Sengaja saya enggak tuliskan di sini supaya saudara belajar membaca dan merenungkan. Oke, saudara ya. Jadi saya percaya hari ini saya akan khotbah dengan judul Bangkit, Terangmu Sudah Datang. Ya, kita sering nyanyikan lagu-lagu ini, lagu-lagu lama yang baru. Bangkitlah. Terang sudah datang, sebenarnya terangnya sudah datang, saudara. Ya, kenapa bangkit? Kita sudah lama tertidur, saudara. Ya, sudah malas-malas. Ayo bangkit, bangkit. Kita menjadi terang dunia, karena kamu adalah terang dunia. Firman Tuhan katakan. Bukan saya mengatakan saudara terang dunia, tapi firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Jadi terang itu pasti bangkit, saudara. Nggak mungkin ada terang terus langsung tidur, saudara. Ya, nggak ada, jarang sekali orang tidur tengah hari, saudara. Ya. Nah, saudara, bangkit, terangmu sudah datang. Ya, nah, ada dua poin yang akan saya bawakan hari ini. Poin yang pertama adalah menjadi pribadi yang benar. Kenapa yang benar, saudara? Orang baik itu belum tentu benar, saudara. Orang bilang, oh Pak Gideon itu baik, tapi saya belum benar, saudara. Masih banyak hal-hal yang enggak sesuai dengan kebenaran firman. Baiknya hanya baik asal-asal kelihatan baik saja. Ya, kita enggak tahu. Saudara enggak tahu dalam hati saya ketika saya tersenyum kepada saudara. Enggak tahu kan? Nggak ada yang bisa baca hati saudara. Ya, mungkin pura-pura saja saya ketemu, oh begini kamu baik sekali.
Dasar. Di dalam hati gak ada yang tahu saudara. Jadi makanya jangan tertipu dengan topeng kebaikan. Tetapi jadilah orang yang benar. Orang yang benar luar dalam itu sama saudara. Kenapa kita harus begitu saudara? Kita harus menyadari pengetahuan kita ini saudara tidak lengkap. Ya, ayatnya di 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Pengetahuan kita tidak lengkap. Ingat ini, pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saudara cari pengetahuan sebagaimanapun juga, cari tidak pernah berhenti saudara. Firman Tuhan katakan itu tidak lengkap. Kenapa? Karena pengetahuan kita belum benar, belum yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk menjadi orang yang benar? Kebenaran hanya terjadi ketika firman Tuhan masuk dalam hidup kita dan kita melangkah bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kebenaran. Nah, saudara catat Yesaya pasal 58 ayat yang kedua. Bunyinya begini saudara. Bagaimana sih orang yang benar itu? Ya. Pertama saudara, orang benar pertama ialah orang yang mencari Tuhan. Ya. Orang yang mencari Tuhan. Ya. Orang yang mencari Tuhan. Jadi ada tiga poin yang saya berikan di sini. Ya. Orang yang mencari, orang yang menerima, dan orang yang suka mendekat kepada Tuhan. Slide yang kedua. Slide-nya Mike. Ya, ini dia. Mencari Tuhan, yang ini menarik sekali saudara. Perkataan suka. Jadi orang yang benar, langkah pertamanya adalah suka mencari Tuhan, ya, suka mengenal Tuhan, suka mendekat kepada Tuhan. Perkataan suka ini harus menjadi dasar daripada kita untuk mencari Tuhan. Contohnya saja, ketika saudara minggu ke gereja, saudara suka apa karena terbiasa? Tipis sekali saudara. Kalau saudara suka, apapun terjadi saudara akan mencari. Kesukaan itulah yang mendorong kita, membuka semangat kita, menjadi kita bangkit. Kalau saudara suka makanan saudara, panas, hujan, siang ataupun malam saudara pengen itu karena suka, saudara cari kemanapun. Berapapun harganya akan saudara bayar. Karena saudara suka. Jadi ingat ini, suka. Perkataan suka inilah yang menjadi dorongan bagi kita untuk selalu mencari kebenaran Tuhan. Suka mencari Tuhan. Suka mengenal segala jalan Tuhan. Suka mendekat menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan bagaimana caranya? Berdoa dan berpuasa. Saudara berpuasa selama 20 hari ini suka apa terpaksa? Orang yang suka pasti tidak pernah merasa lapar karena saya suka puasa. Orang yang suka berdoa tidak akan merasa terpaksa untuk berdoa. Buktinya apa? Di mana-mana kalau ada acara di gereja, dimanapun juga, bukan di sini saja saudara. Kalau dalam waktu doa, paling-paling yang datang itu nggak sampai 10% dari jumlah jemaat. Tidak lebih dari 10%. Berarti mereka datangnya yang 10 itu mungkin suka, jadi dia datang. Yang lainnya enggak suka. Tapi karena kita bisa menjadi orang benar kalau tidak suka mendekat kepada Allah. Saudara, saya percaya tanpa Tuhan hidup kita itu seperti kaca yang mudah retak, saudara. Sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit retak, saudara. Jadi perkataan suka ini
harus menjadi dasar dari kehidupan kita. Begitu bangun pagi, aku suka menghadap Tuhan. Pagi berdoa kepada Tuhan, bukan karena terpaksa. Aku suka kepada Tuhan. Sukacita itu orang suka itu saudara, mukanya itu pasti luar biasa. Sukacita, suka ini kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya itu delight saudara. Bukan main delight maskot saudara ya. Delight itu orang main delight itu luar biasa saudara. Hati itu berkobar-kobar. Ya, berarti kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mengenal segala jalan Tuhan, hati kita berkorban-korban untuk mencari kebenaran itu. Jadi harus ada kesukaan. Nah, ini saudara, di dalam masa puasa ini seringkali kita selalu ya ingin sesuatu itu begitu selesai puasa, luar biasa, hari ini selesai puasa, kita bebas dari segalanya saudara. Nah enggak saudara, apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan waktu kita berpuasa? Mencari Tuhan, mengenal Tuhan, suka menghadap kepada Tuhan. 3 hal ini harus kita lakukan setiap hari saudara. Ya, kenapa saudara kita enggak bisa ini? Karena kita seringkali selalu mementingkan diri kita sendiri. Mengurusi urusan kita sendiri. Ya, tidak lupa kalau hidup kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Jadi saudara, jadi kita harus bisa melakukan hal ini. Mencari, mengenal, dan mendekat dengan hati yang bergembira. Amin saudara. Yang kedua saudara. Yang kedua, menjadi pribadi yang didengar. Wah luar biasa. Senang gak saudara? Kalau saudara waktu begitu berdoa langsung didengar Tuhan. Tuhan jawab. Waktu kita teriak, Tuhan tolong. Tuhan katakan, ini aku. Kan luar biasa saudara. Gak ada kekuatan lain. Gak ada kuasa lain. Gak ada orang yang sedekat Tuhan kita. Begitu dekatnya kepada hidup kita. Kenapa? Karena kita suka mencari Dia. Suka menghadap Dia. Suka mengenal jalan-jalannya. Kalau suka mengenal Dia, suka menghadap berarti kita sangat dekat. Jadi jadilah pribadi yang didengar saudara. Bagaimana untuk menjadi pribadi yang didengar saudara? Ya, saya percaya pertama kita harus mengakui. Kalau hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Hidup lama kita itu sudah ditebus di kayu salib oleh Tuhan. Ada lagu, hidupku bukan aku lagi, tapi di dalamku. Ya, ini harus menjadi keyakinan setiap hari. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita tahu, kita sadar hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang ada di dalamku. Kristus Yesus ada di dalamku. Ini harus menjadi keyakinan kita setiap hari. Di dalam menghadapi persoalan apapun juga dalam hidup kita. Kita yakini bahwa tidak ada satu hal pun terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Dia yang mengasihi kita. Jadi kita harus mengakui tiap hari di dalam hidup kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ya. Di ayat yang ketiga dikatakan ada kata-kata yang sangat menarik itu adalah memang begitu kan kita semua memang. Kemudian yang ketiga ini yang ayat 6 dan 7 ini ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi umat yang didengar ya. Yang pertama, kita membuka belenggu-belenggu. Ya. Membuka belenggu-belenggu kelaliman, memerdekakan yang teraniaya, melepaskan tali kuk, mematahkan setiap kuk. Ini ayat-ayat ini ada di kitab Yesaya saudara ya. Buka nanti kitab Yesaya ya. Kenapa kita harus membuka belenggu kelaliman? Kejahatan saudara. Arti alusnya yang pertama ini bertobat.
bertobat. Kemarin sudah panjang lebar minggu lalu dibicarakan oleh Bu Jasmine ya. Ini artinya bertobat, berbalik dari jalan yang salah menjadi jalan yang benar, Saudara. Ini namanya bertobat. Ya, pertobatan itu penting sekali, Saudara. Karena itulah menjadi perubahan dalam hidup kita. Tanpa pertobatan kita tidak akan pernah berubah. Kalau nggak ada perubahan, kita tidak akan menjadi sempurna. Kalau kita tidak sempurna, kita nggak didengar oleh Tuhan. Memerdekakan yang teraniaya, seringkali kita pun menganiaya seseorang, Saudara. Kita memaksakan kemauan kita, pengertian kita kepada orang lain. Padahal dunia ini penuh segala macam, Saudara. Pribadi demi pribadi itu berbeda. Tubuh kita satu sama lain itu berbeda, Saudara. Seringkali kita memaksakan kebenaran yang kita pikir kebenaran pengalaman hidup kita ini kepada orang lain. Supaya orang lain bisa melakukan yang sama, enggak bisa, Saudara. Tetapi kalau kebenaran yang kita lakukan, sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan, itu lebih bagus, Saudara. Kalau ketika Saudara mengampuni seseorang, ada saudara-saudara teman lain enggak mengampuni, saudara boleh berbicara kepada dia, ampuni dia. Jangan paksakan minum obat ini, minum obat itu, karena kerja di kemis, Saudara. Enggak bisa, Saudara. Enggak cocok, Saudara. Ya. Obat sakit kepala, tanya orang yang kerja di kemis berapa macam, Saudara. Bukan hanya satu macam, bermacam-macam obat sakit kepala, Saudara. Obat jantung, bermacam-macam obat jantung. Antibiotik, ada berapa ratus antibiotik, Saudara. Nggak bisa pengalaman, saya minum ini bagus, kasihkan orang ini. Nggak cocok, Saudara. Karena pribadi kita berbeda. Setiap manusia diciptakan berbeda. Level pertobatan kita pun berbeda. Pengertian kita kepada firman Tuhan pun berbeda. Tetapi yang kita harus sadar, yang mendasari hidup kita untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan, kalau ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan inilah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan inilah menyebabkan kita didengar oleh Tuhan. Itu juga nggak boleh dibangga-banggakan, Saudara. Saya mendengar suara Tuhan. Saudara, roh Tuhan itu ada dalam setiap kita. Kenapa kita nggak mendengar? Karena kita nggak mau mendengar. Bukannya kita nggak mau dengar, Saudara. Kita nggak mau mendengar. Kita nggak sadar kalau ada roh Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita hanya percaya kepada berita-berita Zoom, berita-berita WA, Saudara. Tapi berapa persen dari hidup sehari kita yang lebih percaya kepada firman Tuhan daripada kepada berita WA? Sosmed menjadi utama dalam kehidupan kita. Begitu dapat berita langsung forward, Saudara. Berapa banyak berita hoax-hoax yang kita lemparkan kepada orang. Bukan, kita nggak sadar kalau memberitakan berita bohong itu berdosa. Makanya, Saudara, berhenti dengan berita-berita bohong. Berita kebenaran yang harus kita siapkan kepada Tuhan. Mau nggak mau, di akhir hidup saudara dan saya, kita akan bertemu muka dengan Dia. Syukur-syukur kalau kita kudus bisa melihat Dia. Nah, kalau kita nggak melihat Dia, kemana kita? Kita sadar nggak hal itu? Kalau kita nggak kudus di hadapan Tuhan, kalau kita nggak benar di hadapan Tuhan, setiap langkah kehidupan kita haruslah selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Mengapa berbeda-beda, Saudara? Karena Tuhan membuat kita berbeda satu sama lain. Cara pengertian pun berbeda satu sama lain. Kalau saya bicara terang, saudara punya konotasi yang berbeda-beda kan? Waduh, ini terang. Terang paling banyak, paling sering kita, terang itu pasti nggak ada yang lebih terang daripada matahari. Iya kan? Coba saya minta saudara kan, baca lagi kitab Kejadian. Sebelum matahari diciptakan Tuhan,
terang Tuhan sudah ada. Pikirnya hanya matahari, kita nggak pernah terpikir kan. Saya merenungkan, wow. Pertama Tuhan yang jadikan adalah jadilah terang. Nah itulah saudara, saudara dan saya disebut oleh Tuhan, kamu terang dunia. Terang dunia yang nggak bisa ditutup dengan mendung, dengan hujan apapun juga. Terang yang seterang-terangnya. Saudara, kalau kita menyadari setiap hari aku bukan aku lagi, sungguh damai hidup kita satu sama lain. Tidak ada lagi percekcokan antara pasangan, tidak ada percocokan sama tetangga, saudara. Enggak ada. Karena keakuan kita sudah habis. Nah inilah saudara, kenapa sih kita itu masih punya keakuan? Karena kita itu masih memiliki rasa sombong. Suka memegahkan diri, ya, suka nggak mau ngalah. Ya, itulah yang terjadi saudara. Mari kita sesederhana mungkin mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, alangkah indahnya hidup kita ini kalau benar di hadapan Tuhan. Sungguh sesuatu yang Tuhan katakan, sinarmu seperti rembang di tengah hari. Wah, luar biasa saudara. Kegelapanmu menjadi terang seperti fajar di tengah hari. Saudara. Waduh, luar biasa. Sudah gak ada kegelapan lagi saudara. Gak ada kegelapan lagi. Ketika kita mulai mau hidup kita mengampuni, bertobat dalam kehidupan kita. Terangmu akan terbit dalam gelap. Wah, luar biasa saudara. Di dalam gelap saudara akan menjadi terang. Di dalam keadaan dunia yang sedang gelap ini, ketika saudara datang, terjadi satu suasana berbeda saudara. Karena saudara terangnya. Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Waduh, kegelapan aja seperti tengah hari saudara. Bagaimana terang kita lebih dari segalanya. Luar biasa. Rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sedang mempercayakan ini kepada saudara dan saya. Tuhan merindukan kita semua seperti ini. Saudara. Terang yang seperti rembang di tengah hari saudara. Terang yang membawa kehidupan kepada orang lain. Terang itu saudara kalau suka tanaman saudara. Coba tanaman saudara, taruh aja di dalam kegelapan selama 1 minggu, tutup kegelapan yang gelap, nggak ada sinar matahari, mampus itu. Tanaman aja bisa mampus saudara, mati kalau nggak ada sinar saudara, sinar matahari. Bagaimana kita yang suka hidup di dalam kegelapan, selalu suka hidup di dalam kebencian. Suka hidup di dalam, berkecimpung setiap hari demi hari. Selalu melihat kesalahan orang. Ini enggak benar, ini enggak benar, itu enggak benar, ini enggak benar. Itu namanya hidup dalam kegelapan saudara. Bangkit, terangmu sudah datang. Bangkit. Kita ini terang dunia saudara. Ini firman Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatakan, kita ini terang dunia. Aku terang dunia. Saudara, satu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara masih bisa bernafas. Selama COVID yang 2 tahun ini, saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bukan saja luar biasa, puji Tuhan. Saya enggak terkena penyakit, luar biasa Tuhan kita. Tahu enggak di balik rencana itu. Begitu kasihnya saudara, Tuhan kepada saudara dan saya. Dia tidak mengizinkan saudara dipanggil sebelum kita benar dan kudus di hadapannya. Dia kasih, dia merindukan saudara itu bertemu dengan Tuhan kita.
Dia sungguh-sungguh rindu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Makanya dipercayakan rohnya, Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk menolong kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, menghiburkan kehidupan kita. Supaya kita kudus dan benar di hadapannya. Hanya itu. Bukan karena kita lewat, karena kita vaksin, saudara. Vaksin is okay. Masker okay. Ya, semuanya oke. Tapi saudara ingat sekali lagi. Dia rindu bertemu dengan anak-anaknya yang kudus dan benar di hadapannya. Dia rindu melihat anak-anaknya mengalami perubahan demi perubahan setiap hari. Perubahan yang membawa kita menjadi sempurna di dalam keadaan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Rencana apapun dalam hidup kita, Tuhan hanya ingin tahu bersekutu dengan saudara dan saya. Hanya itu yang Tuhan rindukan. Diberikannya pengertian kepada yang sana. Diberikannya sana cara pelayanannya. Berbeda-beda pelayanan. Berbeda-beda ragam pengertian. Kita bersyukur saudara. Di dalam bersyukur saja kita enggak pernah bersyukur kepada setiap apa yang kita terima, bukan? Pernah enggak saudara bersyukur kepada orang yang menciptakan lagu? Wow. Menciptakan lagu itu Tuhan izinkan, dia karuniakan seseorang untuk menciptakan lagu rohani saudara. Kita hanya menikmati lagunya, kita enggak bersyukur kepada penciptanya. Kita enggak bersyukur kepada kreatornya. Kita enggak bersyukur kepada Tuhan. Hanya menikmati keindahan lagu. Enggak salah saudara. Tapi hati kita harus mulai, oh Tuhan, aku bersyukur Engkau berikan karunia kepada orang ini. Membuat saya suka lagu ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Melalui lagu ini aku bisa dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Engkau berikan itu semua. Saudara, kalau kita bersyukur itu, setiap aspek kehidupan kita, setiap hal yang kita sukai, itu semuanya dari Dia. Kita harus menyadari itu semua dari Dia. Diolah demikian rupa melalui setiap apa yang ada di dunia ini. Itulah kehidupan kita. Mulai mendekat, ini namanya mendekat kepada Tuhan. Mengenali jalan-jalan Tuhan. Mengenali langkah-langkah Tuhan. Dikatakan juga, kebenaran ada di depanmu, kemuliaan ada di belakangmu. Wah, luar biasa saudara. Kenapa kebenaran ada di depanmu? Karena ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, setiap langkah kita ada langkah kebenaran. Dan di belakang kita adalah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Sering kali kita berjalan di dalam setiap langkah kita, yang dimuliakan kita, yang dipuji-puji kita. Seharusnya setiap langkah hidup kita, apapun yang kita hasilkan, Tuhanlah yang harus menjadi kemuliaan, menerima kemuliaannya. Jadi saudara, kita untuk menjadi orang yang mau didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Wow. Berapa dari saudara yang berdoa setiap hari, setiap malam belum dijawab? Kenapa saudara? Seringkali kita tanya, oh belum waktunya Tuhan. Bukan situ juga saudara. Ada hal yang masih harus kita betulin juga. Kita harus bertobat, berubah dalam cara hidup kita. Ini firman Tuhan katakan, engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Ada satu hal lagi katakan,
lukamu akan sembuh lukamu akan pulih dengan segera. Perubahan terjadi, saudara. Dia menjawab, kalau kita kesukaran, ini aku. Dan luka akan pulih dengan segera. Ini firman Tuhan yang katakan. Lukamu akan pulih segera. Segera itu instan, saudara. Segera itu cepat. Enggak nunggu-nunggu setahun, 2 tahun. Enggak tunggu minggu demi minggu, enggak tunggu hari. Karena kedekatan kita kepada Tuhan. Karena kita suka mencari Tuhan. Karena kita suka mendekat kepada Tuhan. Segalanya itu menjadi kesukaan. Saudara, hari ini kita akan berkata kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kita dengan penuh sukacita mencari Tuhan. Penuh sukacita mengenal jalan-jalan Tuhan. Kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Maka terang kita akan terbit dalam gelap. Apabila, Yesaya dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kamu inginkan sendiri. Jadi saudara, cara kita memberikan sesuatu kepada orang pun harus berbeda ketika kita mengalami perubahan. Kalau kita suka sate, ya kau berikan ke orang yang lapar ya sate. Jangan kita suka sate, kita berikan orang lain yang enggak kita sukai. Berbeda rasa saudara. Jadi kalau kita suka durian, kalau ngasih orang ya kasih durian. Begitu. Ya, seperti yang kita suka. Ini adalah cara mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Lakukan kepada orang lain seperti kepada kita sendiri. Itulah maknanya saudara. Maka terangmu akan datang saudara. Luar biasa saudara. Dan, ini yang asik sekali yang kita tunggu-tunggu saudara. Dan dia Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ayat 11 saudara. Buka di ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dia akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Dan banyak lagi saudara, luar biasa. Engkau akan seperti tanaman yang diairi, taman yang diairi luar biasa saudara, dengan baik seperti matahari yang tidak pernah mengecewakan. Saudara kalau melihat taman yang disirami, dirawat dengan baik itu sukacita bukan? Waduh. Nah itulah saudara-saudaranya akhirnya. Seperti itulah saudaranya nantinya. Seperti kalau saudara lihat tulip festival di Canberra itu. Waduh diatur sedemikian rupa. Dirawat sedemikian rupa. Diairi sedemikian rupa. Wow. Itulah tujuan akhirnya. Karena itu untuk menjadi orang yang didengar kita harus lakukan hal-hal yang ini. Ini bukan kekuatan kita. Karena roh Tuhan yang menguatkan kita. Membawa kita, mengenalkan kita kepada apa isi yang benarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Iya kan? Saudara mari kita bisa belajar menerima satu sama lain.
Saya percaya satu ayat penutup yang akan saya bawakan hari ini. Pesan terakhir buat saudara dan saya dari Injil Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi kesempurnaan adalah keharusan. Jadi lahir baru, perubahan, penyempurnaan. Tanpa lahir baru, saudara enggak ada perubahan. Tanpa perubahan, saudara tidak akan mencapai kesempurnaan. Dan saya percaya kita semua yang mendengarkan khotbah ini sudah lahir baru. Tinggal langkah kedua, penyempurnaan. Penyempurnaan demi tiap hari, saudara. Jangan jemu-jemu, maka sukalah cari Tuhan dimanapun ada waktu. Mencari, dan mencari. Jadi, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau dilihat mirip juga dengan perkataan, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kamu tidak akan melihat Dia. Mirip sama saudara. Jadi tujuan akhir kita, tujuan akhir saudara dan saya hidup di dunia ini, pada akhirnya akan bertemu dengan Dia yang sudah mati di kayu salib. Hanya untuk memberikan saudara menjadi anak-anak yang sempurna dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan memberikan kita pengertian-pengertian baru dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita berpuasa yang seperti di Yesaya itu hanya 21 hari saja. Sisa waktu-waktu setahun buat apa? Jadi saudara hanya didengar Tuhan selama 21 hari. Hari lain-lainnya dengerin siapa saudara? Jadi lakukan ini. Puasa atau enggak puasa, setiap hari suka mencari Tuhan. Setiap hari suka mencari Tuhan. Setiap hari suka mendekat kepada Tuhan. Setiap hari, setiap jam. Karena saudara, hidup kita ada di tangan Dia. Apa yang kita hasilkan di dunia ini tidak akan kita bawa ketika kita menghadap Dia. Yang kita bawa hanya hati yang kudus dan sempurna di hadapannya. Badan boleh berhenti saudara, tapi roh kita menjadi sempurna dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu merindukan kami. Ada perubahan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu merindukan kami menjadi kudus di hadapan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang menguduskan kami Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami ya Bapa, untuk suka mencari kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau akhir-akhir ini Tuhan, kami terbawa dengan kesibukan pribadi kami Tuhan. Kami lupa bahwa kami harus merubah hidup kami. Kami lupa bahwa kami harus, setiap langkah kami adalah menuju kepada kesempurnaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Bapa selidiki hati kami Tuhan. Masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu di hati kami Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan ampuni mereka. Kami mengampuni mereka Tuhan yang bersalah kepada kami. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan menerima pencerahan-pencerahan baru dari kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk melihat Engkau ya Bapa. Layakkan kami. Layakkan kami. Layakkan kami Tuhan.
Yesus Tuhan, Yesus. Selidiki hati kami. Roh Kudus nyatakan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengalaman kami, pengertian kami. Karena apa yang tidak sempurna, ketika yang sempurna datang, ialah Engkau sendiri yang datang. Maka kesempurnaan kami akan menjadi lengkap Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Terpujilah yang namamu ya Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari pergunakan waktu ini untuk menyembah Dia. Dia yang Allah yang kudus. Mari kita sama-sama berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Layaklah Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak disembah, layak disembah.